Halo Sobat Bris, ketemu lagi di channel YouTube gue Daniel Leo Koplak. Kali ini bersama dokter kecantikan nih Sobat Bris, karena menurut gue sih kecantikan itu atau ketampanan ya dok ya, itu perlu banget loh untuk aktivitas kegiatan kita sehari-hari, apalagi untuk sesuatu yang berhubungan sama pekerjaan kita yang membutuhkan fisik yang sempurna. Bener nggak? Oke dok, kenalin dulu dok ke pemirsa dokter ini siapa gitu, biar pemirsa paham. Halo semuanya, saya dengan Dr. Sani. Saat ini saya berpraktek di klinik kecantikan Elska Skin Clinic di Purindah. Gitu. Cantik nggak Sobat Bris? Cantik kan ya tuh lihat tuh kulitnya loh. Gue jadi minder Sobat Bris, gue merasa udah putih gitu mulus, pas deket sama Dokter Sani kok gue jadi dekil gitu loh. Aduh, thank you loh. Ya udah. Daniel juga nggak kalah kok, udah treatment soalnya. Kalau nggak berdiri di samping Dokter Sani kan seperti gue glowing ya. Pas gue sebelah sama Dokter Sani nih, gue jadi dekil Sobat Bris. Aduh. Ya udah, kalian pasti penasaran kan yang membuat Dokter Sani ini glowing seperti ini apa sih gitu ya Sobat Bris. Yaudah dok, bisa sharing nggak sih rahasia Dokter Sani ini terlihat glowing kayak gini, itu rahasianya apa sih dok? Oke, jadi untuk tampil glowing memang tidak ada yang instan ya sebenarnya. Jadi memang mesti melalui sebuah proses lah ya, baik itu mungkin treatment ataupun perawatan di rumah gitu. Melalui jadi, proses dan melalui kesakitan ya dok? Dan ya, beauty is pain ya sometimes. Gue udah ngalamin Sobat Bris. Jadi, terus, jadi memang kalau pengen hasil yang bagus itu memang harus konsisten. Kayak misalkan kita nge-gym nih, kalau kita nge-gym kita rutinin cuma 1 bulan, memang badan kita mungkin bagus saat itu. Tapi kalau nggak di-maintain kan lama-lama bisa menurun lagi. Ya, dok, ya, sama juga halnya gitu. sama kulit wajah kita ataupun ya kulit lah ya. Yes. Kalau kita maintain, kalau kita jaga terus, kita treatmentnya rutin, pasti hasilnya akan lebih oke daripada yang 1 kali treatment bagusnya sebentar udah gitu. Ini apa namanya, udahannya hilangnya cepet gitu. Yes, betul, benar banget tuh Sobat Bris. Iya, tujuan channel ini kan memang untuk mengedukasi nih dok, untuk sharing ke audiens juga hal-hal yang memang sepertinya belum seperti denger ya. Masih lumayan tabu lah gitu. Iya, ya. lumayan tabu apalagi buat cowok ya dok, khususnya. Makanya nih Sobat Bris, gue sekalian juga mengekspos juga nih bahwa gue juga terlibat di sini. Nanti versi gue nanti deh ceritanya ya. Karena ke dokter dulu. Dok, sebenarnya treatment itu perlu nggak sih dok? Kita kembali lagi ke tabu tadi ya dok ya. Kadang kan dokter bilang masih tabu. Terus sebenarnya treatment itu perlu nggak sih? Terus kenapa perlu gitu? Sebenarnya makin kesini sih udah nggak setabu dulu ya. Dulu itu kayak mungkin kalau cowok-cowok, bapak-bapak itu nggak ada yang mau treatment lah, cuek-cuek aja gitu. Nah kalau sekarang sih udah mulai banyak sebenarnya, udah mulai yang care lah soal penampilan ya. Mau cewek ataupun cowok juga udah lumayan banyak sekarang gitu. Dan menurut aku nggak hanya cewek aja ya, cowok juga penting banget untuk dilakukan perawatan. Justru biasanya cowok itu kalau misalkan aging itu akan lebih kelihatan karena mereka itu kan kasar ya, fisiknya kasar ya? Apalagi kalau mungkin sering nge-gym, sering olahraga itu biasanya mukanya ikut cepet penuaannya gitu. Oh gitu. Mungkin kerjanya berat atau gimana, stres dan lain-lain itu kan mempengaruhi juga tuh ke penampilan gitu. Jadi meskipun cowok tapi sebaiknya sih tetap treatment gitu, bukan hal yang tabu lagi gitu. Jadi dok, sorry, ini juga hal baru buat saya nih dok. Jadi menurut dokter Sani, misalkan kita jajar ini cewek sama cowok dengan umur yang sama, itu kemungkinan terlihat lebih cepat tuanya yang cowok gitu dok? Sebenarnya kalau lebih cepat tua itu yang cewek lebih cepat tua sih, karena gitu. dipengaruhi hormon kan sebenarnya. Iya. Tapi ya balik lagi, kalau cewek di maintainnya dari muda ya ke lifestyle juga kali ya dok ya. Iya, lifestyle-nya bagus, meskipun hormonnya semakin usia dia menurun ya tetap akan aging like a fine wine gitu loh. Jadi semua harus di-maintain dari masa muda kalau menurut aku sih. Nah, masa mudanya itu bisa kita lebih kerucutkan nggak dok? Kira-kira dari umur berapa sih kita perlu treatment itu supaya kita di umur like mungkin 40-50an masih terlihat keren gitu dok?
Sebenarnya kalau idealnya banget sih itu sebenarnya kalau bisa di atas umur 20 abang di atas umur 20. udah boleh mulai at least Oke. facial lah atau apa. Tapi kalau yang menurut aku benar-benar perlu itu di atas 30 ya. Oh, itu di udah atas boleh 30-an start ya. tuh. Udah Boleh start kalau ya. misalkan belum start udah boleh tuh start gitu. Karena kan anak-anak umur 20-an kan mungkin masih merasa mukanya masih lucu ya dok Iya, ya. masih belum kelihatan. Gue belum perlu belum butuh, padahal kalau Iya. kita mulai dari sedini mungkin ya hasilnya akan terlihat jauh lebih bagus ya dok ya nanti ya di umur itunya. Bener gitu. Gak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya dok ya. Terus dok, sore nih kita buka-bukaan sedikit nih dok nih. Treatment yang dokter lakuin sekarang apa sih? Aduh, supaya kinclong gini ya sobat bis ya. Kalian juga pasti pengen tahu dong semuanya. Gue juga pengen tahu kepo. Kalau saya sih sebenarnya jujur lumayan banyak ya, hampir semua prosedur di klinik kan Asik pasti nih, saya sama. cobain dulu tuh. Dok ceritain dong dok, banyak banget dok. Tapi kalau menurut aku sih yang paling penting itu tiap bulan pasti minimal ada facial lah ya. Oh, minimal ada facial. Untuk Oke. mengangkat kulit mati. Oke. Karena makin kita aging itu kan turnover atau pergantian kulit kita itu semakin pelan. Oh, gitu. Makanya wajah Oke. kita itu kalau aktivitas kita keluar rumah dan sebagainya itu akan lebih cepat kusam dan sebagainya. Dan biasanya kalau udah aging itu nggak cukup hanya cuci muka di rumah gitu. Mengangkat kulit matinya itu nggak semaksimal kalau kita facial di klinik. Apalagi dong dok, masa facial doang. Dok, apa lagi dong dok. Nah terus Biar sekaligus mengedukasi audiens ini dok. kalau saya sih ada ngelakuin juga semacam laser, Oh, gitu laser ya. juga ya, Laser. oke. Jadi laser itu juga penting banget buat tekstur kulit ya. Kan kalau kulit saya dulu kebetulan itu juga banyak beruntusan dan jerawat, bekas Oke, jerawat. oke. Jadi pori-pori juga gede, scars dan lain-lain. Jadi butuh laser. Itu juga Sekarang mulus banget sobat bis mukanya. justru menurut aku dua itu sih yang paling dasar lah yang bisa kita lakuin rutin. Sisanya itu kayak misalkan HIFU untuk lebih ke pengencangan Oh, ya, pengencangan ya. terus mungkin Iya. PRP, PRP ya. apa lagi ya? Kalau botok filler itu saya nggak rutin sih, tapi kalau perlu Ringkelnya belum keluar juga ya dok ya. Masih belum kalau- perlu sobat bis. kalau misalkan udah perlu aja baru dilakuin Oke. gitu sih. Nah itu kan dari luar ya dok ya. Dari dalamnya pasti ada juga dan dok yang harus kita lakuin Oh, gitu, oke. support supaya kita terlihat oke, keren. Kira-kira do and don'ts-nya itu apa sih dok? Oke. Supaya kita terlihat glowing, terlihat keren gitu loh dok. Memang kalau kualitas kulit kita itu memang dipengaruhi banget sama lifestyle ya. Jadi kalau kita lifestyle-nya jelek itu dalam artian misalkan minum alkoholnya sering atau misalkan kita tidurnya kurang, subuh terus, begadang terus, party-party, pasti Party-party itu jangan sering-sering party-party. itu jadinya pasti ngaruh lah ke kulit wajah kita. Kemudian juga dari makanan, kalau kita lebih sering konsumsi sayuran hijau Oh, gitu sayuran hijau atau ya. buah-buahan yang banyak antioksidannya itu kan pasti akan ngefek ke kulit kita, lebih pengaruh lah Oke, gitu. oke. Kalau itu sorry itu tadi dulunya ya, dosnya nih lanjutin paling hindarilah kayak misalkan aktivitas outdoor yang terlalu berpanas-panasan gitu loh, karena kulit itu sebenarnya ya nggak musuhan banget sih sama matahari, tapi Iya, matahari iya. itu salah satu penyebab aging ya yang paling menyebabkan aging yang signifikan gitu loh. Tapi sorry dok, kalau emang harus terpaksa banget tuh dok, memang kerjaannya mengharuskan dia Oke. berhadapan face to face dengan matahari itu gimana dok? Kalau itu sebaiknya pakai sunblock pakai atau sunblock. sunblock, tapi harus di sunblocknya itu jangan cuma sekali pakai pagi terus udah aktivitas seharian gitu loh, karena sunblock itu juga ada ketahanannya. tapi dok jujur loh dok, buat kita nih kaum Adam nih dok, nih saya mewakilkan kaum Adam nih dok ya, kita itu cenderung pemalas loh dok, apalagi untuk saya pribadi nih ya, nih gua pribadi nih sobat bis, gua itu malas banget kalau keluar pakai sunblock, pakai apa gitu. Itu kira-kira gimana ya dok ya? Ada plan A, plan B nggak sih dok? Kalau misalkan aduh gua malas nih gitu. Kalau menurut aku sih sunblock itu kayak harga mati ya, kayak Itu harga nggak bisa mati. ditawar deh kalau kalian pengen kulitnya bagus. Paling minimal tuh kalian pakai sunblock gitu, itu Yes. minimal
Itu minimal banget ya, Dok, ya? Kalian mau treatment berjuta-juta, kalian mau pakai skincare puluhan Wow. juta, kalau nggak pakai sunblock, it's a waste gitu, nggak. Berarti matahari itu jahara banget ya, Dok, ya? Kalau matahari di kulit kita tuh memang Jahara dalam tanda kutip ya, guys. Gitu. Tapi sekarang tuh banyak juga yang bilang, ya kan lagi COVID gini harus berjemur, Dok, gitu. Iya, Terus vitamin D-nya dari mana? Itu betul tuh. Gitu. Pakai sunblock sebelum berjemur, Dok. Jadi kalau aku sih saranin tetap berjemur boleh, tapi kalau bisa sih jangan area wajah, kalau bisa area badan aja, misalkan punggung atau tangan. Kemudian juga kalau misalkan nggak mau berjemur gitu ya, tetap takut, bisa juga konsumsi vitamin D aja gitu. Jadi vitamin D-nya dari suplemen lah gitu ya. Jadi nggak mesti berjemur yang gimana gitu. Tapi itu tetap bagus sih, berjemur nggak jelek ya, guys. Bukan yang ngelarang nih. Berjemur boleh, untuk imunitas itu bagus banget. Tapi bisa diakalin lah sedikit supaya kulit tetap kinclong. Oke banget tuh. Gitu. Oke, Dok, kita kan ngomong udah cukup panjang lebar nih, Dok, nih. Kira-kira ada lagi nggak sih, Dok, tips yang mau Dok San sampaikan kepada audiens apa gitu loh, Dok? Tips apa nih? Misalkan ayo deh mulai sekarang lu jangan males untuk nge-treat bodinya lu, wajahnya lu supaya lu terlihat keren, supaya apa gitu loh, Dok. Maksud aku tipsnya dikorelasikan dengan kepentingan kita melakukan treatment gitu loh, Dok. Oke. Tips dari aku sih lebih ke ayo jangan males, dan kita harus lebih love ourselves. Salah satunya bentuknya ya kita treatment, karena itu salah satu bentuk dari kita kan mencintai tubuh kita, mencintai diri kita. Jadi ayo kita mulai lebih rajin lah ya, at least kalau nggak treatment pun ya harus rajin, setidaknya skincare minimal sunblock itu harus dipakai, meskipun cowok tetap harus ada perawatannya lah dikit-dikit, gak apa-apa gitu. Lebih bagus lagi kalau mau rajin ke klinik, treatment tuh lebih bagus lagi. Nah ini gitu. Ini Sobat Bris Buroensis yang jadi tadi Dok San ngomong kan gue ketawa-ketawa nih, gue nahan ketawa. Gue juga ada yang mau gue sampein, kalian mesti rajin bergerak, rajin treatment ke tempat skincare, dan juga rajin ngeluarin duit. Iya, Dok San. Nah, kalau nggak punya duit, lu mesti rajin cari duit, ya, rajin cari duit supaya lu bisa memperkeren dirinya lu, benar nggak, Dok? Ya, amin. Karena Saya jujur, lancar semua rezekinya ya. Amin. Biar bisa sering-sering treatment. Amin, karena jujur Sobat Bris nih, gue buka-bukaan juga nih treatment seperti ini, seperti yang Doksan lakukan, yang Doksan tawarkan, itu jujur nggak murah, Sobat Bris. Dan juga nggak mahal juga, sebenarnya menurut gue relatif ya, Dok ya. Itu mahal atau murah relatif. Lari lagi, makanya kayak yang gue bilang tadi, kalau nggak punya duit cepetan deh rajin-rajin ya cari duit supaya bisa treatment dan wajahnya lu tetap keren ya, Sobat Bris. Oke, itu dia bincang-bincang singkat kita bersama Dr. Sani. Thank you banget nih Dr. Sani udah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, Sobat Bris Buroensis. Tetap ya, jangan lupa saksikan terus channel YouTube gua Denelio Koplak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah.